terus berikutnya ini ya acak saja. Enggak sampai 7 ya enggak apa-apa, sekenanya aja. Ini kan curhat susahnya nerjemah. Makanya terjemah itu antar orang alim ya beda, bodoh sama alim tambah beda. Cuma yang satu ngawur lah, yang enggak ngerti ngawur itu kalau tidak tahu kok. Ya, halaman 42. Nah, ini yang masalah kias. Fannasu wa ingkana khoson lakinnahu yasiru aman. Nas itu meskipun waqiahnya itu khusus, lakinnahu yasiru aman. Pada akhirnya menjadi umum. Ya. Menjadi umum itu karena mau tidak mau ada kias. Kias itu analog, no? Atau pola. Misalnya gini, yang dicontohkan di sini misalnya. Nabi memang hanya ngendikan layak dil qadi wa khutban. Enggak boleh seorang hakim memutuskan hal-hal yang krusial dalam keadaan apa? Emosi. Khutban itu emosi yang sangat. Lalu kiasnya apa? Rektor juga enggak boleh dalam keadaan emosi bikin keputusan. Kiai juga enggak boleh, suami juga enggak. Siapapun enggak boleh. Cuma yang sering bikin keputusan otoritatif itu kan qadi, hakim. Jika Nabi hanya ngendikan al-qadi. Lalu lama mengatakan khutban itu kenapa tidak boleh? Karena orang kalau emosi itu akalnya agak mati paras lah gitu. Lalu itu tidak harus pas emosi ya. Ulama menamakan terlalu syahwat ya nggak boleh, terlalu lapar ya nggak boleh, hakin ngempet nuyoh ya nggak boleh, ngempet ngising. Sehingga kata khutban kemudian diganti fi halatin yasu'u khalquhu fiha. Dalam keadaan yang dia nggak begitu normal. Di antara gak begitu normal, terlalu syahwat ya nggak boleh, terlalu emosi nggak boleh, terlalu lapar, lalu nahan kencing, nahan BAB dan sebagainya. Itu lafadz itu wan nasu wa ingkana khoson nas meskipun khusus yaitu Allah Nabi hanya ngendikan khutban, tapi nanti menjadi umum berdasar hukum apa? Kias. Nah di sini Pak Ainur Rahim Fakih yang sering kita beda ya. Misalnya ini bukan meng-NO-kan yang Muhammadiyah atau Muhammadiyahkan NO, karena kalau kita ini biasa saja. Orang NO ya pasti Muhammadiyah kan umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Orang Muhammadiyah ya pasti dengar NO lah karena gerakannya ulama. Masa tidak mendengar ulama? Tapi setelah jadi ormas ini jadi yang NO tidak Muhammadiyah tidak NO. Misalnya kamu NO ditanya Allah, akun tamin umati Muhammad, ya naam. Itu bahasa Arab umati Muhammad itu. Muhammadiyah tak kok iki anut sapa ya anut ulama. Jadi tapi wong nganggur geger sebenarnya. Nah kita termasuk yang enggak nganggur jadi rapati geger. Saya beri contoh. Nabi itu ketika habis sholat itu akbala aliyah Nabi wajih langsung berputar menghadap ke kita. Jadi kalau di Indonesia langsung menghadap ke timur. Itu ada yang mempraktekkan dan itu bagus lah semua teks hadis seperti itu. Tapi di beberapa hadis itu insorofaan yamini, kadang insorofaan simali. Karena begini, Nabi itu kalau sholat itu orang yang dari 7 kilo, 8 kilo semuanya lari kepengen makmum Kanjeng Nabi. Sehingga kalau makmum Nabi ini bahaya ketika itu ada sefur. Alhamdulillah memang janjian rawuh. Ya saya teruskan ya. Jadi ternyata di syurahul hadis, para pensarah hadis ketika Nabi menghadap ke timur dan itu ya banyak yang meraktekkan dan menurut saya tidak masalah. Itu karena Nabi tidak ingin orang yang datang terlambat, kalau dalam bahasa fikih disebut masbuk. Itu Nabi ngira fi sholatin, padahal hakikatnya sudah tidak sholat. Jadi andaikan Nabi tetap menghadap ke barat, misalnya di Indonesia dengan posisi duduk yang sama, maka yang datang terlambat langsung usolli fardhu zuhri makmuman dengan arti makmum ke Nabi terus duduk. Nah kalau dia makmum padahal Nabi nyatanya sudah selesai, itu sholatnya tidak sah karena menggantungkan sholat atau iktimam dengan orang yang sudah tidak sholat. Nah sehingga gerakan Nabi ini dianggap maklumat kalau beliau sholatnya selesai. Nah karena filosofinya itu maklumat kalau sholatnya sudah selesai, ada yang milih memang benar-benar ke timur juga maklum kan, gak mungkin sholat madhab ke timur. Sehingga yang datang tahu, terus ada yang milih ngalor. Jadi sebetulnya itu bisa pakai, ya kayak orang tahlilan pakai keplok sudah selesai itu kalau sebetulnya bisa pakai apa saja, yang penting memaklumatkan kalau sholatnya itu. Nah, ini yang ngendikan tidak saya, kitab Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syarah Bukhari paling populer. Nah itu yang disebut Sayyid Muhammad wan nasu wa ingkana khoson fa innahu yasirun aman.
Ya kayak tadi misalnya laiktil qadi wa huwa khutban, kemudian khutban ini memasukkan semua kondisi yang kita kurang fit. Itu tidak boleh bikin apa? Keputusan. Qadi ya juga kita ganti. Tidak harus qadi, Pak Rektor, Pak dosen, seorang suami kalau bikin keputusan jangan dalam keadaan yang khutban atau ngempet nguyuh, ngempet mising, hakin itu. Kalau dalam bahasa Arab hakinan itu. Nah ini penting saya utarakan karena kalau kita terlalu tekstualis itu nanti kita naik Innova tidak perlu baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Karena ayatnya itu kan wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Ini tidak ada Innova ini. Ayatnya ya litas tahu ala ya summa tazkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhana. Ini kan jelas litas tahu ala zuhur, ini Innova tidak ada zuhurnya, ini tidak ada punggungnya. Jelas ayat sebelumnya tentang wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Nah, jadi kalau terlalu tekstualis maka naik Innova Ferrari itu tidak usah baca subhanallah karena ayat ini tentang ya tentang khimar dan seterusnya dan seterusnya.